I can't admit it. When we're done, will you say we're finished? Even though we know that's just how it goes. I just wish these times were different, yeah. But we don't need to think about Raisa, Radio Indonesia Sehat. Healthy Radio. Healthy Radio. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Raisa, Radio Indonesia Sehat Radio. Selamat sore Sobat Sehat semuanya. Selamat sore, jumpa kembali di sore hari ini, hari Senin 30 Mei 2022. Kita jumpa lagi di program kami di Bincang-Bincang Santai Raisa, Radio Indonesia Sehat. Senang sekali saya Galuh dapat ketemu lagi ya Sobat Sehat setelah kita mungkin hari ini full untuk memaknai World No Tobacco Day 2022 yang jatuh pada besok pagi 31 Mei 2022. Sobat Sehat, saya sapa dulu selamat sore untuk Sobat Sehat semuanya yang sudah bergabung melalui aplikasi radio streaming kami, dan yang selamat sore untuk Sobat Sehat yang ada di website di radioindonesiasehat.com. Juga selamat sore untuk Sobat Sehat semuanya yang pada kesempatan sore hari ini menyempatkan sore-sore harinya untuk bersantai sembari mendengarkan Raisa Radio. Senang banget karena tadi pagi kita sudah bahas ya Sobat Sehat mengenai bahaya dari tembakau untuk kita bersama memperingati Hari Tanpa Tembakau Sedunia. Nah, sore hari ini Sobat Sehat kami akan menemani Anda di sore-sore ini untuk kita bersama menyimak bagaimana pengalaman untuk sharing berhenti merokok ya. From Everyday to Zero bersama dengan Pojok HPU. Sore hari ini Sobat Sehat kita akan bersama menyimak cerita dari narasumber kami yang telah hadir pada sore hari ini. Ada Pak Marsudi, Sarjana Ekonomi. Beliau merupakan karyawan di Departemen Fisiologi FKKMK UGM. Dan sore hari ini Sobat Sehat, Pak Marsudi akan ditemani oleh Kak Shirley Putri Saifuddin, mahasiswa program studi kedokteran IUP FKKMK UGM. Tetap kami persilahkan untuk Anda, Sobat Sehat, untuk bisa bergabung. Silahkan untuk nanti raise hand atau dituliskan di kolom chat. Atau bisa mengirimkan WhatsApp ke nomor kami, yaitu di 0858 8065 5970. Sekali lagi 0858 8065 5970. Jadi selamat menyimak selama 1 jam ke depan Sobat Sehat. Untuk Kak Shirley kami persilahkan. Terima kasih untuk teman-teman Sobat Sehat dari Raisa Radio. Selamat sore teman-teman semua Sobat Sehat. Bersama saya Shirley Putri, perwakilan dari FKKMK UGM dari Pojok HPU atau Health Promoting University. Mungkin bersama saya sudah ada Bapak Marsudi. Selamat sore Bapak Marsudi, boleh memperkenalkan diri Bapak? Selamat sore, saya Marsudi dari Departemen Fisiologi yang kurang lebih saya sudah mengabdi di sini kurang lebih dari tahun 90 sampai saat ini. Sudah cukup dan lama kebetulan ya, untuk tahun depan saya udah pensiun, Mbak. Gitu. Wah, berarti bisa dibilang jadi bincang-bincang, bisa saja jadi bincang-bincang terakhir kami ya Pak ya. Dan bertemu dengan Bapak lagi di lain kesempatan gitu ya Pak. Baik Pak, mungkin hari ini teman-teman dari Sobat Raisa Radio mau mendengarkan nih Pak, sebenarnya gimana sih pengalaman Bapak dari awalnya merokok sampai bisa berhenti merokok begitu. Kita mulai aja ya Pak ya. Mungkin Bapak boleh cerita nggak Pak, dulu gimana sih Pak Bapak bisa mulai kecanduan dan edik sama yang namanya rokok ini Pak? Selamat sore, selamat sehat, dan sampai ketemu lagi untuk sore hari ini. Dan saya akan menceritakan dari awal sampai saat ini saya berhenti. Dari awal saya kenal rokok kurang lebih kita waktu usia masih SMP, Mbak. Jadi udah lama sekali, tapi waktu itu masih istilahnya kalau orang Jawa, tingwe, linting diwe, artinya kita memang meramu sendiri. Dari tembakau, ada cengkeh, ada kelembak,
kemenyan waktu itu. Tapi saya bikinnya cuma tembakau dan cengkeh, Mbak, karena yang kalau komplit kita enggak kuat waktu itu. Waktu SD kurang lebih tahun 80-an ke sana lah. Itu saya belum dikatakan perokok, cuma dari coba-coba. Dan pada kita menginjak SMP, kenal rokok, Mbak. Kenal rokok yang istilahnya bermerek rokok pompa waktu itu. Itu waktu itu udah mulai merokok. Tapi enggak kontinu juga. Setelah kita SLTA, baru kita kenal merokok yang istilahnya agak kontinu. Dan rokok itu namanya rokok bentul biru, Mbak. Kalau itu favorit saya di tahun-tahun itu sampai tahun sekitar 90-an berapa itu. Kita ganti merek, Mbak. Ganti merek udah garap. Nah, itu yang saya konsumsi, pengalaman yang kami dapat mulai kenal rokok di situ, Mbak. Oh, baik Pak. Kalau misalkan boleh cerita lagi nih Pak, Bapak tuh dahulu mulai merokok tuh kenapa Pak? Apakah karena memang ada rasa penasaran aja, atau emang teman-teman udah mulai merokok, atau bagaimana Pak saat itu? Saya itu sebenarnya yang rokok sebenarnya orang tua, Mbak. Waktu kenal Tengwe itu justru orang tua yang bawa, yang punya istilahnya yang punya rokok apa racikannya itu dari orang tua yang kita kenal di lingkungan kita. Jadi kita coba-coba aja waktu itu. Dan waktu itu rasanya rokok memang aneh ya, kayaknya enak gitu loh. Tapi waktu itu terus hilang lama sampai waktu kita SMP tadi saya bilang. Kan kita belum continue waktu itu, cuma waktu coba-coba terus lama enggak, terus kenal rokok itu udah mulai SMP tadi. Oh, baik. Jadi waktu pas lagi awal masih racik sendiri ya Pak, Masih ramuan ya. dari orang tua buat rokok ini sendiri. Terus SMP-nya baru ya Pak, udah beli yang bermerek-merek, terus Bapak udah mulai ketagihan, berarti baru mulai SMP ya Pak, adiktifnya begitu? Iya, betul Mbak. SMP udah mulai kenal rokok, tapi kita juga masih seperti dulu, enggak tiap hari juga. Aku udah kenal rokok gitu. Tapi konsumsinya enggak tiap hari. Oke Pak, mungkin buat teman-teman Raisa di sini kan mungkin ada yang belum pernah mencoba merokok begitu ya Pak. Mungkin dari Bapak sendiri boleh dideskripsiin nggak Pak? Sebenarnya rokok tuh rasanya apa sih? Saat masuk ke mulut tuh rasanya apa? Saat dihirup itu bagaimana? Atau ada perasaan-perasaan tertentu kah saat mulai mencoba dan menikmati rokok ini begitu Pak? Sebenarnya kalau belum pernah rasanya pahit enggak. Tapi kalau sudah pernah itu ada rasa yang istilahnya ada yang rasa enak lah. Mungkin enggak gelisah, itu yang saya rasakan. Tapi kalau diungkapkan enggak bisa diungkapkan, Mbak. Cuma ada perbedaan waktu kita merokok itu rasanya tenang. Itu apalagi di kala-kala sepi lah, kita enggak punya kerjaan, duduk terpendung. Nah, itu waktu-waktu tepat untuk kita pinginnya menghisap rokok di situ. Sebenarnya enggak kalau kita ungkapkan rasanya enggak bisa, Mbak. Cuma kalau enggak ngerokok, ada rasa yang hilang. Nah, rasa hilang itu ketemunya kalau kita menghisap rokok itu tadi. Itu Mbak yang saya bisa ungkapkan kok waktu itu. Berarti bukan perasaan tertentu ya Pak, tapi lebih ke feeling-nya begitu ya Pak. Jadi setelah merokok tuh biasanya lebih tenang atau lebih hikmat begitu ya Pak menjalani hari-hari, bukan gitu Pak? Betul. Oke Pak, mungkin saya juga izin tanya-tanya lagi nih Pak. Kalau dulu tuh Bapak konsumsi rokoknya udah seberapa banyak sih Pak? Kayak misalkan apakah satu hari satu bungkus atau satu kali duduk satu bungkus, udah sampai seberapa parah tagihannya? Kalau saya bisa katakan belum begitu parah, Mbak, karena satu rokok satu bungkus masih 2 hari, Mbak. Itu aja kalau kita ketemu teman-teman, akhirnya kita sama perokok itu biasanya itu kalau begadang lah, itu agak banyak. Tapi kalau sendiri saya tidak tergolong orang perokok berat, Mbak. Saya belum masuk ke sana. Tapi kalau dikatakan perokok, iya, tapi belum parah itu, Mbak. Oke, baik. Mungkin saya izin sapa juga ya teman-teman Sobat Sehat Raisa. Untuk Sobat Sehatnya Raisa yang ingin bertanya bisa langsung bertanya saja ke WhatsApp Raisa Radio. Oh iya, baik Bapak. Ini ada sedikit pertanyaan nih Pak dari Sobat Sehat Raisa begitu Pak. Boleh saya tanyakan ya Pak? Boleh?
Selamat sore Radio Raisa. Saya Niken, izin bertanya dan mengucapkan terima kasih ke Pak Marsudi sudah mau sharing. Mau tanya Pak, metode apa saja yang sudah Bapak lakukan dalam berupaya melepaskan diri dari rokok? Terima kasih, begitu Pak. Kalau saya boleh cerita, waktu itu sebenarnya saya enggak punya keinginan untuk berhenti merokok. Tapi waktu itu rokok berubah pendek dan harganya menurut saya sudah tinggi lah, nggak wajar lagi. Tapi setiap saya konsumsi itu kok malah kita kalau paginya ada dahak gitu. Nah, di waktu ada dahak itu saya juga berusaha untuk ganti merek, Mbak. Ada berbagai merek rokok yang saya cari biar kalau paginya nggak berdahak. Tapi karena lama kita nggak menemukan, saya sampai lupa rasa rokok itu. Jadi rasa rokok hilang, saya nggak pingin menghisap rokok lagi. Nah, kalau ditanya teman, apa resepnya, saya itu kadang bingung. Saya nggak punya resep, ya. Cuma waktu saya cari nggak ada yang cocok. Nggak ada yang cocok, terus kita lama-lama lupakan rasa rokok itu dan keinginan itu jadi hilang. Itu Mbak yang saya. Dan kalau kita mau berhenti sebenarnya dari kita sendiri, Mbak. Jadi jangan kita mau berhenti karena tekanan orang lain. Itu kuncinya di situ, Mbak. Kalau bisa itu menghilangkan rasa itu, maksudnya kita tanpa ditekan orang lain bisa berhenti. Nah, itu yang bakal berhenti selamanya. Tapi karena tekanan orang lain dalam arti siapapun menekan kita, pasti kita mau rokok lagi. Itu aja, Mbak, kalau yang saya alami. Berarti Bapak ini termasuk tidak mengalami masa-masa kritis mau mencoba rokok lagi begitu ya Pak. Jadi seiring berjalannya waktu udah lupa aja, ternyata udah lama nggak ngerokok begitu Pak. Terus Iya, betul. dicoba-coba lagi kok. Karena enggak, sejak awalnya kita nyoba-nyoba Oh, berbagai merek dulu. Nah, ternyata semua merek itu kok setiap paginya setelah menghisap rokok yang merek baru untuk saya itu ternyata ada dahanya. Sampai berapa ke merek dan akhirnya berhenti sementara sambil nunggu kalau ada yang cocok tidak berdahak paginya. Nah, itu awalnya di saya, Mbak. oke, berarti dari mulai dahak itu ya Pak. Dahak tuh Iya, mulai membuat Bapak tidak nyaman sampai kayak, kayaknya ada yang salah nih sama rokok saya begitu Pak. betul betul. Oke, mungkin karena tadi udah menyinggung mengenai dahak ya Pak. Saya mau tanya dong Pak, saat Bapak merokok ini, apakah ada penurunan fungsi yang Bapak rasakan kayak saat saya mulai biasa merokok tuh mulai sesak-sesak napas, atau kalau jalan mudah lebih capek daripada biasanya, atau perasaannya masih normal-normal saja, masih sehat aja atau gimana Pak? Kalau saya dikatakan dalam arti masih ya. Cuma kalau kita aktivitas olahraga seperti waktu itu masih senang bola voli, itu kelihatan banget Mbak kalau kita merokok itu agak ya senggil nggak sepanjang kalau teman-teman yang tidak sama sekali merokok itu fisiknya lebih kuat. Satu, dan setelah merokok ya itu kita bisa yang hilang itu dahaknya itu hilang. Nah, dengan itu mungkin untuk memicu saya untuk alangkah baiknya untuk berhenti. Itu yang saya rasakan seperti itu. Oh, baik, baik, baik. Jadi, sebenarnya tuh misalkan sendiri berasa ya Pak. Tapi kalau misalkan ngelihat teman sepantaran, kok kayaknya dia lebih cepat, lebih cekatan, atau lebih sehat, begitu baru kelihatan perbedaannya ya Pak. Betul, betul. Kalau misalkan selama ini Pak, saat Bapak merokok, apakah Bapak jadi lebih sering ke rumah sakit begitu Pak, atau lebih sering check up begitu? Atau alhamdulillah masih belum ada perubahan Pak, masih sehat-sehat aja gitu? Alhamdulillah itu masih sehat. Kita nggak karena berhenti karena sakit enggak. Satu, karena tekanan juga enggak. Jadi kita memang benar-benar dari lubuk hati kita sendiri. Karena kita udah selama menunggu waktu, waktu cari rokok yang cocok itu memang rasanya beda. Waktu saya merokok sama enggak itu ada perbedaan yang bisa membedakan kita sendiri. Jadi waktu merokok ini seperti apa toh? Ternyata dengan agak lama berhenti kok beda gitu. Nah, itu yang saya untuk bekal untuk lebih baik berhenti seperti itu. Mungkin teman-teman di sini ada yang mencoba berusaha berhenti nih Pak. Mungkin buat teman-teman yang baru mau lepas dari rokok Pak, Bapak ada saran-saran nggak Pak? Kayak apakah harus
nyemil permen. Soalnya saya dengar-dengar gitu Pak katanya. Katanya kalau mau berhenti rokok makan Mentos aja, nanti berhenti rokoknya gitu. Kalau dari Bapak gimana Pak? Kalau menurut saran dari saya, kita tekad dulu dari hati sendiri. Karena Oh, kalau dari masih dari orang lain, artinya dari keluarga, dari istri dan sebagainya, itu masih kucing-kucinganan. Ada di waktu tertentu, tidak ada yang istilahnya untuk melarang, mesti kita kembali. Tapi kalau kita udah bertekad, itu apapun gangguannya, kita pasti tidak bakal berpaling lagi. Contoh kita memang berat untuk waktu-waktu awal ketemu sesama perokok. Itu kita mesti ada gangguan, istilahnya kita tuh masih dibujuk dan sebagainya. Dari teman-teman kita sendiri itu membujuk, ayo toh kita temani untuk perokok, itu masih ada. Dan ada istilahnya cemoohan yang, wah udah mau kaya ini enggak mau rokok lagi. Itu ada juga, makanya kita tantangan setelah itu ada. Jadi lebih beratnya itu tantangan yang pasca kita berhenti. Nah, kita kalau memang kita kuat, nanti ketemu siapapun, kita kuat. Tapi kalau kita cuma dari tekanan, dari dan sebagainya itu pasti kambuh. Dan kalau yang masih bawa permen dan sebagainya itu menurut saya juga bagus. Tapi lebih baik jangan. Kita memang udah punya niat untuk berhenti ya berhenti. Karena saya punya teman yang waktu dulu, waktu keluar mau berhenti seperti Mbak bilang, bawa permen, bawa makanan, istilahnya untuk ganti untuk mengalihkan. Itu ada yang bawa permen, ada yang bawa makanan kecil. Tapi sampai sekarang saya ketemu masih juga merokok. Nah, saya punya kesimpulan dari hati kita. Kalau dari hati kita itu kuat banget, Mbak. Kita bisa istilahnya punya senjata untuk menangguling, untuk diajak ke sana lagi itu kayaknya kuat sekali. Dan kita enggak usah antipati untuk ketemu teman yang biasa merokok. Tapi kalau kita punya protek sendiri, artinya kita, oh, aku udah mau berhenti karena sudah merasakan enaknya enggak merokok. Nah, itu dari situ yang kuat, Mbak. Maka saya punya saran pada teman-teman yang mau berhenti, itu mari kita tekadkan bulat untuk berhenti dari diri kita sendiri, enggak dari orang lain. Itu yang saya sarankan. Makasih, Mbak. Oke, berarti buat teman-teman Sobat Sehat Raisa nih ya, yang lagi berusaha untuk berhenti perokok, nggak usah lari-lari ya Pak, ke makanan-makanan kecil, ke permen gitu, tapi coba aja kurangi sedikit demi sedikit, dan kuatkan jiwa, hati, dan pikiran ya Pak, biar nggak keganggu sama lingkungan sosial yang kerjanya merokok begitu ya Pak. Iya, Mbak, betul. Oke Pak, tadi kan saya udah nanya apa gimana sih proses berhenti merokok dan saat merokok tuh kayak gimana. Mungkin sekarang boleh ceritain nggak Pak, kira-kira sih yang Bapak rasakan setelah Bapak berhenti merokok? Apakah Bapak memang berasa menarik napas lebih lega atau gimana gitu Pak? Yang jelas dari lingkungan kita ya, mungkin dari keluarga, itu sudah tidak menegur kita saya lagi, karena katanya apapun yang menempel di badan saya, bisa baju, bisa selimut dan sebagainya, katanya bau rokok. Nah, kalau perokok kayaknya nggak merasa itu, tapi orang lain katanya, wah apa saja yang menempel di kamu itu bau rokok. Itu yang saya dapatkan dari orang lain, katanya udah ada itu lagi. Dan dua, eh, memang menurut saya setelah merokok itu lebih napasnya panjang ya jelas. Itu tadi kita waktu aktivitas nggak gampang lelah, karena memang menurut saya betul dari segi kesehatan memang merokok itu mengganggu pernapasan, itu memang betul. Tidak kok kita lihat karena saya di lingkungan ada nikotin, enggak. Waktu dulu kita enggak mikir rokok ada apa kan enggak. Cuma kita bisa membedakan dan bisa menikmati rasanya. Itu kalau ada apanya saya enggak bisa menjelaskan waktu. Nah, dengan perjalanan kan kita oh rokok ada ini dan berapa kayak itu. Makanya saya sarankan kalau kita agak susah ya kita alihkan untuk olahraga. Itu lebih bagus. Karena perokok sendiri itu bahayanya mesti ingat rokok itu resepnya di situ, Pak. Kalau sendiri, menyendiri, waktu leseng dan nggak ada kerjaan, itu pinginnya merokok. Nah, makanya kita alihkan ke aktivitas yang lain, yang jelas aktivitas monggo, mau aktivitas apa saja boleh untuk mengalihkan seandainya kita masih belum begitu kuat untuk saya gitu aja.
Oke, terima kasih ya Pak. Mungkin bisa dicermati ya teman-teman untuk sobat sehat Raisa. Untuk sekali lagi sobat sehat Raisa yang ingin bertanya bisa langsung bertanya ke WhatsApp-nya ya, atau bisa langsung menghubungi sobat Raisa Radio melalui ya WhatsApp betul. Oh iya Bapak, ini ada pertanyaan lagi nih Pak dari teman sobat sehat Raisa Pak dengan nama Ilham Akbar. Apakah dalam berhenti merokok Pak Marsudi juga didukung oleh keluarga atau sekitar? Seperti apa sih Pak dukungannya? Terima kasih Bapak, sehat selalu. Sebenarnya kalau saya tuh dukungan waktu itu saya rasakan memang di keluarga saya tuh nggak ada istilahnya melarang nggak. Cuma setelah saya merokok, saya bilang tadi, apa ya Bu yang menempel di kita udah nggak tahu rokok lagi. Itu yang saya rasakan umpan baiknya dari keluarga itu. Yang kedua, baju kita juga nggak bolong-bolong lagi. Baik Oh, baju, apa kan kadang kita merokok itu kan ada percikan api. Nah itu kan kadang nggak terasa kena baju, kena apa saja yang bikin terbakar itu. Dan anak saya juga nggak istilahnya deket-deket nggak masalah lagi. Kalau dulu katanya bau bapak bau rokok. Nah itu menurut saya yaitu kalau kita katakan ada dari keluarga dukungan ini cuma umpan baliknya seperti itu. Jadi waktu saya merokok juga nggak dilarang, waktu berhenti juga dia tidak menyuruh. Nah itu ya, yang kita merasakan cuma kita artinya kita dapat umpan baliknya keluarga udah nggak kita ditegur seperti itu lagi. Apalagi mungkin teman mungkin yang kalau istri dan keluarga mungkin diungkapkan, kalau orang lain mungkin tidak ya, walaupun pun diem aja. Itu perasaan saya Mbak. Mungkin karena keluarga bisa diungkapkan, tapi kalau orang lain kan enggak. Cuma wah bawa coba diem aja. Itu mungkin. Itu aja Mbak. oke, baik. Berarti walaupun keluarga tuh awalnya nggak negur ya Pak, tapi setelah Bapak berhenti merokok nih, keluarga mulai senang ya Pak, karena Bapak udah mulai wangi lagi, udah nggak wangi rokok, bajunya udah nggak kena sudut-sudut rokok, begitu ya Pak? Betul, betul Mbak. Baik. Kalau Bapak sendiri nih Pak, apakah di lingkungan keluarga Bapak selain Bapak ada yang merokok Pak? Atau Bapak sendiri aja? Kebetulan di satu rumah itu enggak ada. Dan di departemen kami di fisiologi, kebetulan kayak di lingkungan kesehatan, juga cuma satu orang yang merokok di antara sekitar 17 karyawan, baik dokter maupun Gandhi, itu cuma satu. Dan di ruangan kebetulan ada sensor yang kalau merokok, ya kita harus keluar dari situ. Jadi untuk Oh, lingkungan mendukung sekali, Mbak. Jadi saya itu di tempat kerja nggak ada teman merokok waktu itu memang saya juga lupa tadi waktu kerja saya nggak bawa rokok Mbak, waktu masih aktif rokok. Kalau kerja nggak bawa rokok. Jadi kalau saya hitung waktu masih aktif cuma mau berangkat sampai pulang. Nah, sampai ditanyakan baik kalau di lingkungan kami memang ada ini disarankan di tempat-tempat tertentu sekarang Mbak, untuk di lingkungan kedokteran kalau kita merokok di sembarang tempat kita dapat teguran. Jadi misalnya ada spot-spot tertentu untuk merokok sudah disediakan. Jadi tidak sembarangan. Kalau dulu kan kita bisa jumpai sopir-sopir merokok di sembarangan kan, di iya bawah betul. pohon dan sebagainya. Sekarang kita kalau Mbak ke kedokteran ke sana mungkin tidak menemui orang merokok di tempat yang terbuka. Kayaknya enggak pernah. Saya sendiri udah lama tidak menulis seperti itu. Memang itu saran dari departemen atau fakultas kami, Mbak. Itulah yang saya amati dari saya. Ya, alhamdulillah sekali ya Pak, lingkungan FKM KUGM ini memang sangat mendukung ya Pak buat teman-teman ataupun bapak-bapak karyawan, baik karyawan departemen ataupun karyawan lainnya yang mau berhenti merokok begitu. Dengan lingkungan yang sehat juga bisa membawa pribadi yang lebih sehat ya Pak ya, yang bakal membawa keberuntungan dan kesenangan untuk keluarga dan lingkungan terdekat. Baik Pak, ini mungkin udah mau 15.35, kita istirahat dulu ya Pak ya. Nanti Oke. kita akan ketemu lagi sama Sobat Sehat Raisa. Terima Oke. kasih Bapak. Ya baik, oke. Terima kasih banyak Kak Shirley dan mohon izin Pak Marsudi, seru banget ceritanya ya Sobat Sehat ya. Tapi kita harus jeda dulu sore hari ini, ditahan dulu. Mungkin Sobat Sehat udah pada penasaran bagaimana nih prosesnya Pak Marsudi dari yang from everyday to zero sampai yang tidak merokok sama sekali. Nah untuk Anda boleh tetap mengajukan pertanyaan
bersama dengan kami di sesi ini sampai dengan pukul 4 sore ya. Dan satu lagu, mari kita nikmati sore hari ini dari Diskoria dengan Jakarta. Tetap menyatu bersama kami di Raisa Radio Indonesia Sehat. Berpisah dengan cinta di Jatinegara, sekejap hati ini menjadi sengsara. Tak kuasa untuk menahan rindu sementara, padahal lusa kita jumpa. Tenanglah, aku takkan pergi lama-lama. Izinkan ku sejenak meninggalkan kota, sebelum melanjutkan mimpi yang cemerlang. Di gambir aku akan pulang. Di bawah langit malam yang terang, kita lanjut berlaga. Di Jakarta, hidup berdasar tak selalu bawa tawa. Senang bukan cuma harta, lucunya kota Jakarta. Belum tentu indah, Susah belum tentu tak bahagia. tenanglah, aku takkan pergi lama-lama. Izinkan ku sejenak meninggalkan kota. Tak kuasa untuk menahan rindu sementara, padahal lusa kita jumpa. Di bawah langit malam yang terang, kita lanjut berlaga. Di Jakarta, hidup berdasar tak selalu bawa tawa. Senang bukan cuma harta, lucunya kota Jakarta. Udah belum tentu indah, Susah belum tentu tak bahagia. Di sini kadang susah terasa bahagia. Mudah tak selalu membawa indah. susah belum tentu tak bahagia. Di Jakarta, Hidup berdasar tak selalu bawa tawa. senang bukan cuma harta. Lucunya kota Jakarta. Belum tentu indah, Susah belum tentu tak beri tak bahagia. Di Jakarta, lucunya kota Jakarta. belum tentu indah, Susah belum tentu tak bahagia. Di Jakarta, hidup berdasar tak selalu bawa tawa. senang bukan cuma harta. Lucunya kota Jakarta. Belum tentu indah, Susah belum tentu tak bahagia. meski tak selalu membawa indah. Susah belum tentu tak bahagia. Raisa Radio Indonesia Sehat.
Sobat Sehat, Anda masih bersama dengan kami di Raisa Radio Indonesia Sehat. Satu lagu ya, kadang nama tempat dijadikan lagu tuh banyak sekali ya. Satu lagi, tadi lagunya adalah judulnya Jakarta dari Diskoria. Mungkin bisa menemani Anda untuk beraktivitas di sore-sore sambil nyantai, sambil dengerin lagu itu enak banget. Dan kami sapa lagi nih untuk Sobat Sehat yang baru saja bergabung. Selamat sore dan selamat bergabung kembali bersama dengan kami di program Bincang-Bincang Santai Raisa Radio Indonesia Sehat. Hari ini Sobat Sehat dalam rangka untuk memperingati Hari Tanpa Tembakau Sedunia yang jatuh pada hari esok 31 Mei 2022, Bincang-Bincang Santai Raisa Radio kembali hadir untuk Anda. Sore hari ini Sobat Sehat kita sudah membahas tadi ya, kita sudah ngobrol bersama dengan narasumber kami yaitu Pak Marsudi. Kita menyimak gitu ya cerita beliau bagaimana berhenti dari merokok dari yang from everyday to zero. Jadi bagaimana pengalaman motivasi internal, niat dari hati itu sangat penting ya untuk kita bisa lepas dari kecanduan rokok itu tadi. Dan juga kami masih mengundang Anda Sobat Sehat untuk bisa bergabung kembali bersama dengan kami di 0858 8065 5970 atau Sobat Sehat bisa langsung untuk resen atau dituliskan di kolom chat di bawah ini. Dan menginformasikan bagi Sobat Sehat untuk Anda bisa mendengarkan Raisa Radio melalui radio aplikasi streaming yang bisa Anda download di Play Store di laman di depan layar kaca Anda. Oke, waktu saya kembalikan ke Kak Shirley, silakan. Oke, terima kasih Mbak. Bapak Marsudi, mungkin kita lanjutkan lagi Bapak ya untuk perbincangan mengenai merokok ini Pak tadi. Mungkin tadi terakhir kita menyinggung mengenai lingkungan yang sehat ya Pak ya, dan lingkungan yang mungkin mendorong Bapak untuk berhenti merokok juga karena di FKK Eco Game ini spot merokoknya juga terhitung sedikit ya Pak ya, karena hitungannya kampus begitu maka bebas rokok. Tapi Pak sebenarnya Pak kalau dari Bapak pribadi nih Pak, sebenarnya pernah nggak sih Pak ada keinginan untuk kembali mencoba rokok begitu Pak? Untuk saat ini Mbak, saya itu udah enggak punya keinginan lagi. Dan memang dari teman-teman kalau kita udah istilahnya mengkampanyekan diri berhenti, itu juga sudah tidak diajak-ajak lagi. Itu yang bikin kita tidak ke sana lagi karena dari kita ya udah semakin tua juga Mbak, jadi enggak punya keinginan untuk merokok lagi dan teman-teman juga udah tahu kalau si A ini udah berhenti merokok. Itu yang saya rasakan enggak seperti dulu waktu awal kita masih dicemooh, masih dibilang gini-gini, tapi sekarang kayaknya udah tentram ya, kita udah mau ke sana udah enggak lagi Mbak. Oh, baik. Jadi dengan mengkampanyekan diri begitu ya Pak, bahwa saya sudah berhenti merokok, nanti teman-teman di lingkungan sekitar pun juga nggak bakal ngajak-ngajak Bapak lagi begitu ya Pak. Dan dari keinginan pribadi emang belum ada dan insya Allah nggak bakal ada lagi ya Pak buat kembali ke masa-masa merokok itu, begitu ya Pak? Betul sekali. Oke Pak, sebenarnya mungkin ini saya berkaca pada lingkungan saya ya Pak. Jadi tuh sebenarnya banyak teman-teman saya Pak yang sebenarnya tuh nggak ngerokok Pak, tapi tertekan sama lingkungan yang katanya kalau misalkan anak zaman sekarang tuh ngerokok tuh nggak keren gitu. Mungkin Bapak bisa sampaikan Pak ke sobat-sobat sehat Raisa yang memang mengalami masalah serupa begitu Pak. Itu karena jiwa muda ya Pak. Mungkin dulu ya kelihatan istilahnya memang laki ini gitu dulu ya, kalau untuk kerja muda ke sana mungkin iya. Tapi menurut saya enggak juga itu, karena kita juga ketemu yang masih muda juga ngerokok banyak di lingkungan kita, itu juga memang dia sejak enggak pernah rokok, juga keren juga kan. Jadi kita cuma istilahnya apa ya, sugesti kita kalau merokok jadi gagah dan sebagainya, itu mungkin dulu waktu muda. Kalau seperti sekarang enggak seperti itu kan. Dan teman-teman itu juga memang saya amati yang masih merokok itu memang susah Mbak. Susah artinya kita ngasih tahu itu saya nggak berani. Karena maksudnya kita banyak ditentang. Jadi kita kalau kita mau ngajak sebenarnya kita ajakan bagus, tapi belum tentu diterima. Ya, jadi kita kalau orang yang tanya ke saya itu arahnya mau berhenti, dan saya terangkan, tapi kalau enggak itu jangan sekali-sekali kita cerita berhenti. Itu maksudnya jadi bumerang untuk kita. Itu aja.
karena masih defensif begitu ya Pak. Hitungannya masih maunya yang keren-keren aja dan nggak mau menerima nasihat dari orang sekitar begitu ya Pak. Iya, betul. Oke Pak, ini ada pertanyaan dari Sobat Sehat Raisa, dari Mbak Ratnaningsih begitu. Selamat sore Pak Marsudi, senang sekali mendengar cerita Bapak. Mohon diceritakan Pak, sesulit apa Bapak lepas dari rokok ini? Apakah murni motivasi dari dalam diri atau mendapat bantuan profesional begitu Pak? Mungkin boleh langsung dijawab Pak. Sudah saya katakan di depan ya, kita motivasi dari diri kita sendiri. Walaupun awalnya tidak bertujuan untuk berhenti. Tapi karena perjalanan waktu yang ya, bisa merasakan antara merokok dan tidak, itu dengan jeda waktu tadi, saya punya kesimpulan ternyata enggak, perokok itu lebih enak. Karena pagi-pagi juga segar, tidak beriak. Nah itu kan lama-lama kita bisa membedakan antara waktu kita konsumsi rokok sama enggak. Kalau menurut saya memang enggak ada ya motivasi atau anjuran dari orang enggak ada, dari murni dari kita sendiri. Itu yang menurut saya yang paling kuat untuk saya sarankan untuk yang teman-teman mau arahnya mau berhenti itu dari kita sendiri aja, tidak dari orang lain. Itu yang paling kuat di situ. Baik Pak, mungkin saya sedikit memberikan pengetahuan aja ya buat teman-teman di sini yang mau sebenarnya tahu apa sih efek samping dari merokok itu ya Pak. Jadi buat teman-teman semua, efek samping dari merokok itu banyak ya. Ada contohnya risk factor buat kanker, paru-paru obstruktif koronis, dan penyakit-penyakit pernafasan lainnya begitu ya Pak. Ini mungkin ada sedikit pertanyaan lagi nih Pak. Sebenarnya bahaya apa saja ya Pak yang timbul jika remaja sudah mulai merokok, dan bagaimana supaya tidak kecanduan rokok begitu Pak? Kalau efek samping rokok mungkin udah kita baca banyak ya di media-media atau di surat-surat yang kita temui itu kita tak sampaikan. Tapi kalau kita berhenti itu kayaknya lebih gimana ya, lebih sehat lah daripada kita merokok, karena kita sebenarnya udah diperingatkan melalui apa saja. Tapi kalau kita itu belum ke sana memang berat. Menurut saya mari kita belajar artinya untuk hidup sehat. Karena kebetulan saya sudah istilahnya udah merasakan ya rokok dan sekarang tidak, itu banyak hal yang kita memberi keuntungan ketika kita ya. Itu yang saya rasakan. Mungkin dari teman-teman lain mari kita tingkatkan aktivitas yang lain. Aktivitas banyak dari kerja sampai dengan olahraga. Nah itu untuk mengurangi atau kita yang keinginan ke sana jadi tersamar. Artinya kita tidak diselai punya kehendak lagi karena punya aktivitas yang itu. Baik Pak, emang harus dialihkan ke aktivitas-aktivitas yang lebih positif begitu ya Pak, daripada merokok begitu. Oh ya Pak, ini mungkin buat teman-teman sekitar ataupun saya secara pribadi juga nih Pak, kan di lingkungan tuh masih banyak ya Pak yang merokok, teman, orang tua, keluarga ataupun kerabat-kerabat lainnya Pak. Sebenarnya Pak, apa sih Pak yang harus kami lakukan begitu Pak untuk membangun kesadaran untuk teman-teman ataupun keluarga terkasih kami untuk sadar Pak akan rokok ini Pak? Gimana sih cara memunculkan keinginan mereka begitu? Mungkin boleh kasih sarannya begitu Pak? Kalau saya boleh ini Mbak, kebetulan kan rokok itu sebenarnya sudah mulai mahal juga. Artinya kalau kita itu menginvestasikan yang lain, contohnya untuk uang sakuana aja, kalau kita merokok satu hari 1 bungkus aja, itu kan sekarang sudah sekitar 15-25 ribu ya per bungkus. Itu sebenarnya kalau kita dialokasikan yang lain, itu kan udah berapa kali ya. Umpama kita tidak tiap hari 1 bungkus saja, 25 atau 20 dikalikan 15 sudah berapa? 150-an kan. Itu yang kalau teman-teman sadar bahwa kita itu sebenarnya bisa ke yang lain gitu.
tapi tidak merasa kalau dia itu tiap tiap 2 hari sekali harus mengeluarkan itu, karena perokok tidak dihitung di situ. Tapi kalau kita sadar, kita itu memang agak boros ya. Sebenarnya 15.000 sampai 25 itu kan bisa untuk saku anak sekolah dan sebagainya. Itu kalau kita mungkin saya udah berhenti, jadi bisa mengatakan ya, kalau yang merokok itu mau kaya aja bidang-bidang. Sebenarnya nggak sana, cuma saya untuk menyadarkan kalau kamu bayangkan seperti itu, untuk yang lain lah, jangan untuk beli rokok. Mungkin itu yang bisa disarankan, tapi dengan hati-hati Mbak, karena itu tadi ya bilangan jadi pemenang, jadi musuh teman kalau kita tidak hati-hati, walaupun kita tujuan bagus, diterima belum tentu bagus. Nah, itu yang kalau punya keinginan di situ Mbak. Oke, jadi lebih ke mengerti teman dan masuknya itu secara perlahan ya Pak, Perlahan, secara betul. interpersonal begitu ya Pak, dan ingatkan juga nih merokok tuh bisa dialihkan ke yang lain dan uangnya itu bisa dimanfaatkan ke yang lebih bermanfaat gitu ya Pak. Iya betul, karena kita waktu kita Baik Bapak nyoba cerita dari itu Sobat Sehat kita Raisa. ditentang habis-habis sama yang masih aktif itu. Waktu saya tuh udah mau tak ungkapkan nih loh pengalaman saya bla, tapi belum saya ngomong udah ini banyak tantangan, ya udah ini malam pusatnya mungkin itu. Oke, semoga Sobat Sehat Raisa di sini lebih open minded ya dan bisa mendengarkan nih pengalaman Pak Marsudi yang awalnya udah merokok dan sekarang udah bebas dari rokok dan efek-efek positifnya itu mulai banget terasa sekarang ya Pak. Baik Pak, ini ada pertanyaan dari Sobat Sehat Raisa Pak. Pak Marsudi izin bertanya, menjadi perokok sudah berapa lama ya Pak? Dan berhenti udah berapa lama lagi Pak? Terima kasih banyak Pak. Saya berhenti rokok lupa Mbak, itu sekitar rokok itu waktu itu ganti jadi pendek. Waktu merek yang saya sebut merek Gudang Garam Filter itu kan panjang. Saat itu ganti pendek dan harganya udah menurut saya mahal ya. Tapi setelah saya konsumsi kok beria. Nah itu udah sekitar tahun 90 berapa ya? Mungkin 2000 lah, 2000 berapa? Sekitar 2000-an. Itu yang jadi saya tuh enggak ingat karena saya itu nggak bertujuan berhenti, jadi mengingat kapan saya itu mulai berindu susah Mbak, karena saya cuma sambil nunggu tadi lah, kapannya itu kan susah, nggak bisa tanggal berapa nggak bisa, cuma sekitar tahun perokok ganti harga dan rokoknya Gudang Garam jadi pendek, itu yang saya ingat-ingat, itu hikmah rokok jadi pendek, terus harga melambung, terus saya konsumsi teriak. Nah itu yang menjadi masa saya berhenti ya. Terima kasih untuk rokok karena udah menghentikan saya, itu karena itu Pak. Itu aja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih kepada Gudang Garam ya Pak yang telah menaikkan harga dan memendekkan batang-batang rokoknya ya Pak. Iya Jadi betul. beberapa di angkatan Bapak juga ikutan berhenti merokok begitu ya Pak. Iya betul Mbak. Baik Pak, karena sudah mendekati akhir nih Pak, mungkin saya mau minta dong Pak, Bapak kasih pesan dan semangat buat teman-teman yang sedang berusaha untuk berhenti dari rokok, Pak. Untuk teman-teman yang punya dulu ya, punya keinginan ya, karena kalau yang belum itu susah. Kalau punya keinginan, kita kesampaikan untuk kita mengalihkan ya, artinya kita tidak usah alihkan bahwa apalah makan apalah enggak, cuma dari hati kita, dari paling dalam. Kalau kita Bismillah mau berhenti, insya Allah nanti selamanya berhenti. Contohnya seperti saya kalau udah Bismillah di depan, artinya di hadapan kepada yang masih merokok itu masih jawaban kita bisa untuk memberi jawaban mereka itu tepat itu loh. Itu yang saya sarankan dari teman-teman. Oke, kita merokok boleh, tapi mulai kapan kita punya mungkin planning ya, berhenti dari kapan itu bagus, karena perokok kalau tiba-tiba berhenti juga mungkin susah ya Mbak. Jadi mungkin dari beberapa batang sehari mungkin loh, itu karena saya nggak mengalami seperti itu, makanya saya untuk memberi pengalaman juga nggak begitu pas ya, tapi saya punya saran kalau mendadak berhenti mungkin juga susah. Seperti saya dulu kalau berhenti karena paksa ada merek yang cocok, ya itu kan ada awalnya. Tapi kalau berhenti sama sekali mungkin ya bertahap. Oke,
Itu kalau kita mau ke depan banyak untungnya lah, dari sehat, dari ekonomi dan sebagainya. Itu aja Mbak yang saya sampaikan. Oh, baik. Semoga teman-teman Sobat Sehat Raisa bisa mendengar ya dan mulai terbuka nih pikirannya buat teman-teman dan punya motivasi lain begitu ya buat berhenti merokok. Baik, buat dari Pak Marsudi sendiri masih ada yang ingin ditambahkan lagi begitu Pak? Saya sampaikan, saya tuh kebetulan ini diundang dari Raisa ya. Dan ini belum selesai, saya udah diundang lagi. Nah, seberapa pentingnya tuh saya diungkapkan ke perokok itu, kok saya ini diundang dari Magister Keperawatan. Nggak tahu yang ngasih nama saya itu, nggak tahu juga. Tapi mungkin baik. Seberapa pentingnya saya ungkapkan gitu loh. Itu aja. Tanggal 4 saya udah diminta lagi. Nah, ini dari mana lagi nih? Nah, Iya. saya punya pendapat untuk kontribusi untuk yang masih itu seberapa tuh Mbak sebetulnya? Bagaimana Pak? Kontribusi saya untuk memberi gambaran perokok biar berhenti atau bebas dari rokok itu seberapa, karena menurut saya tuh nggak kena ya, karena saya nggak punya tip caranya ya. Kebetulan aja saya itu cuma kebetulan nggak. Jadi kalau ditanya berani tipnya saya kok mah itu loh yang saya tanya. Kalau dari saya sendiri ya Pak, karena masih ada teman-teman yang merokok nih Pak. Seenggaknya saya tuh sebagai pribadi yang berada di lingkungan yang merokok tuh saya jadi tahu begitu Pak. Oh ternyata tuh kalau misalkan mau berhenti merokok tuh ada cerita seperti ini loh. Oh pendekatannya tuh seperti ini. Dan kalau misalkan nanti saya mau mendekati teman saya dan berusaha tipis-tipis nih untuk biar dia berhenti merokok gitu, saya tahu caranya kayak gimana kan tadi udah berbincang sama Bapak Marsudi. Emang ilmunya ini sangat bermanfaat Pak, karena kan Bapak juga udah berhenti sekarang dan pasti banyak banget teman-teman di sini yang pengen berhenti tapi nggak tahu cara mulainya tuh kayak gimana. Dan tadi Bapak Marsudi sudah memberikan pencerahan gitu buat teman-teman Sobat Sehat Raisa buat gimana sih cara berhenti merokok. Dan selanjutnya nanti bakal tanggal 4 lagi ya Pak, bakal diundang dan berbicara lagi nih mengenai rokok. Betul. Makasih banyak ya Pak. Oke. Semoga sehat selalu ya Pak dan jauh-jauh dari rokok selalu selamanya. Amin ya. Terima kasih Mbak Putri ya. Terima kasih Mbak. Ya, terima kasih juga Bapak Marsudi. Mungkin saya izin tutup untuk perbincangan pada sore hari ini. Nanti saya akan oper kembali ke Mbak dari Raisa Radio. Terima kasih. Saya Syiri Putri Saifuddin izin mengundurkan diri. Oke, baik. Terima kasih banyak Pak Marsudi dan juga Kak Shirley sudah berbagi kepada kami semua. Pak Marsudi, saya yakin ini banyak dari sobat saya yang sudah terinspirasi dari cerita Bapak ya, karena memang setiap orang punya cerita sendiri-sendiri dalam berhenti merokok. Tentunya setiap orang juga punya cara unik masing-masing untuk bagaimana berhenti dan lepas dari rokok ini yang mungkin sangat sulit bagi orang yang sudah kecanduan. Matur nuwun, sangat terima kasih banyak Pak Marsudi sudah berbagi ilmunya pada kami semua. Sehat-sehat Bapak. Amin, sami-sami Mbak. Sampai jumpa lagi. Oke Bapak, salam untuk keluarga di rumah dan juga terima kasih Kak Shirley, sehat-sehat, sukses untuk kuliahnya, semoga lancar. Dan sobat saya demikian ya. Bincang-bincang santai edisi sore hari ini ternyata tadi ya betapa pentingnya motivasi internal dan juga cara-cara unik tadi sudah disampaikan dan tips-tips dari Pak Marsudi tadi sudah dikantongi oleh sobat sehat semuanya. Semangat untuk Anda sobat sehat yang sedang berupaya untuk lepas dari rokok ini dan juga semoga menambah ilmu bagi kita semua, menambah wawasan bagi kita semua, dan sampai jumpa di acara-acara Raisa selanjutnya. Terima kasih banyak dan terima kasih atas kebersamaan Anda, Sobat Sehat yang di radio aplikasi streaming, di website maupun di Zoom. Kami ucapkan terima kasih banyak dan juga selamat beristirahat. Hati-hati di jalan untuk Sobat Sehat yang mungkin mendengarkan Raisa Radio sembari di jalan. Kita jumpa lagi melalui program-program acara Raisa Radio yang bisa Anda dapatkan di Instagram kami di @Raisa Radio UGM. Terima kasih banyak. Saya Galuh beserta tim mohon pamit undur diri. Mohon maaf apabila ada kesalahan pada saat acara berlangsung. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ku tak suka dirimu, tak senang setiap kau ada. Mengapa semua berbeda? Kini kau buat aku merindu. Ku tak pernah
Ku tak pernah berharap senyummu hadir di mimpiku. Tapi apa daya bila kamu yang Tuhan kirimkan untukku. Antara nama yang datang dan pergi lama-lama, aku jatuh hati kepadamu. Orang yang paling ku benci, apakah ini tanda-tanda benciku berubah jadi cinta? Bila memang dirimu takdirku, izinkan ku jatuh cinta. Oh jatuh cinta, Tuhan punya rencana. Raisa, Radio Indonesia Sehat.